Daripada ngomen gak jelas, mending ngomongin sehat mental yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hasan hari ini bisa menyapa teman-teman melalui ngomongin sehat mental. Dan hari ini kita ada di episode spesial teman-teman, episode 7,5. Kenapa episodenya 7,5 kayak gitu ya, kok nggak 8? Karena sebenarnya saya udah bikin video ngomen yang episode ke-8 kayak gitu ya. Daripada nanti saya harus syuting ulang kan sayang. Jadi mending ya udahlah diselipin aja kayak gitu ya untuk ngomen yang ini kayak gitu. Dan kenapa kok ini nggak dibikin ngomen 9 aja kayak gitu? Karena saya rasa bahasan ini untuk saat ini lebih penting, lebih urgent untuk saya bahas di sini sehingga saya memilih untuk ya sudahlah diselipkan aja kayak gitu. Nah, apa sih yang akan dibahas untuk hari ini? Nah, yang dibahas hari ini nggak akan jauh-jauh teman-teman dari sesuatu yang memang lagi hit saat ini, yaitu tentang corona kayak gitu ya. Karena sebenarnya beberapa kali teman-teman kemarin ada yang minta kayak gitu. Ayo Hasan tolong dong bahas tentang masalah kesehatan mental di dalam menghadapi isu corona ini atau dalam menghadapi wabah corona, bukan isu, tapi wabah ya, sudah terjadi soalnya. Em, saya kemarin agak susah kayak gitu mau bahas ini karena saya sendiri merasa saya belum benar-benar mengalami kayak gitu loh. Jangan-jangan eh, teknik-teknik yang saya sampaikan atau tips-tips yang saya sampaikan ini hanya menjadi hoax belaka kayak gitu ya. Artinya sesuatu yang belum bisa dipraktekkan kayak gitu. Oleh karena itu saya kemarin memutuskan untuk saya tak coba dulu, saya tak coba alami dulu, saya experience dulu dan kemudian saya pelajari. Kira-kira apa sih yang bisa saya bagikan? Dan insya Allah pengalaman saya itu yang akan saya bagikan hari ini. Itu ya teman-teman semuanya. Oke, nah teman-teman semuanya, adakah teman-teman yang hari ini lagi mengalami cemas? Atau mungkin mengalami ya gelisah gak nyaman gitu? Ada? Kalau ada, sebenarnya hal ini adalah hal yang wajar teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi sesuatu yang baru yang memerlukan adaptasi, pasti kita akan stres. Loh kok pasti? Coba deh cek di video ngomen saya yang ketiga, ngomen 3 tentang stres. Saya di situ bahas tentang stres. Jadi pokoknya ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, yaitu udah pasti kayak gitu loh, kita akan mengalami stres. Kayak gitu. Tapi stres itu tidak selalu buruk. Stres juga bisa jadi baik kayak gitu. Ketika kita mampu mengelolanya dengan baik. Jadi stres itu jadi baik atau buruk tergantung bagaimana kita mengelolanya. Intinya di situ. Nah, oleh karena itu dalam kondisi wabah corona seperti ini, kita itu penting banget teman-teman. Kita kan sadar nih, stresnya mah nggak bisa kita hindari. Stresnya udah pasti datang. Tapi stres ini bisa kita kelola kok sebenarnya, ya gitu. Supaya stres ini bisa jadi stres yang baik, kayak gitu. Nah, terus gimana sih cara mengelola stresnya ini, kayak gitu ya? Cara mengelola stres corona supaya stres ini justru menghasilkan sesuatu yang baik dan tidak merugikan bagi diri kita. Nah, inilah dia yang akan kita bahas hari ini. Akan ada setidaknya 4 tips yang saya berikan berdasarkan pengalaman saya. Sekali lagi ini hanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman merasa ini cocok, boleh diterapkan. Kalau teman-teman merasa itu nggak bisa buat saya kayak gitu, ya nggak apa-apa. Silahkan teman-teman cari cara-cara lain yang mungkin lebih adaptif untuk teman-teman, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk tips yang pertama. Tips yang pertama adalah cari pengetahuan yang valid atau pengetahuan yang bisa dipercaya, kayak gitu, tentang corona ini. Dari mana? Kalau di Indonesia tentunya ya dari Kemenkes, namanya kayak gitu. Dari WHO atau dari dinas-dinas kesehatan yang ada di setiap wilayah, karena mereka pasti mengeluarkan informasi edukasi seputar corona ini kayak gitu loh. Karena informasi yang valid ini akan sangat membantu kita untuk memiliki langkah yang jelas kayak gitu ya. Jadi kan kalau kita punya langkah yang jelas, kita akan cenderung merasa lebih aman kan. Iya nggak sih, gitu nggak sih? Soalnya kalau kita menghadapi sesuatu dengan kayak mata tertutup kayak gitu, kayak kita nggak tahu ini mau ngapain sih, kita harus ngapain, itu kan buat kita cemas gitu kan. Nah, maka memang pengetahuan yang benar, pengetahuan yang valid, pengetahuan yang bisa dipercaya itu sangat penting untuk menjaga kita supaya tidak tambah cemas. Oke.
Yang kedua, untuk yang kedua ini kita perlu teman-teman membangun optimisme. Maksudnya gimana? Contohnya gini, ketika teman-teman mau bepergian, terus teman-teman gak punya tujuan yang jelas, kira-kira apa yang akan teman lakukan ketika mau naik kendaraan? Mubeng-mubeng ya, bingung. Mau naik bis Jakarta, enggak kok ini enggak ke Jakarta, Bandung, enggak Surabaya kayak gitu. Bingung, cemas kayak gitu. Karena apa? Enggak tahu tujuan akhirnya kemana. Kayak gitu. Nah, optimisme ini kayak gitu teman-teman. Jadi optimisme itu kayak kita optimisme yang saya maksud di sini adalah kayak kita membuat tujuan akhir. Kayak gitu. Meyakini bahwa corona ini punya tujuan akhir. Gimana caranya kita bisa yakin bahwa corona ini juga punya tujuan akhir? Kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ingat kasus flu burung? Rame banget ya teman-teman waktu itu kasus flu burung kayak gitu. Dan kalau ngalamin saat itu kan juga angker banget ya, kayak rasanya ya cemas banget. Ternyata flu burung juga selesai kok. SARS selesai. Dan begitu juga dengan corona teman-teman. Itu sudah hukum alam bahwa sesuatu itu pasti akan ada akhirnya. Kayak gitu ya. Jadi yuk mulai dari sekarang kita tekankan baik-baik pada diri kita. Kita bangun optimisme pada diri kita bahwa ya corona ini ada akhirnya. Sehingga tugasku saat ini adalah menjalankan hal-hal yang bisa mengakhiri corona ini. Gitu ya. Oke? Tips yang ketiga adalah kita perlu menyadari bahwa orang yang paling berhak menerima tanggung jawab atas diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita boleh kok peduli ke orang. Kita boleh kok ngajak orang lain untuk cuci tangan dengan sabun. Tapi jangan lupa diri kita sendiri ini juga perlu mendapatkan hal itu. Kayak gitu loh ya. Karena gini teman-teman, ketika kita mengharuskan orang lain untuk melakukan sesuatu, itu tidak bisa menjamin orang lain itu untuk melakukan hal itu. Tapi mengharuskan itu sudah menjamin kita untuk frustrasi. Iya enggak? Karena apa? Gini, ketika kita minta orang lain untuk melakukan sesuatu, contohnya mencuci tangan dengan sabun, kamu harus cuci tangan dengan sabun, kayak gitu ya. Belum tentu orangnya mau, kayak gitu. Dan kalau orangnya enggak mau, apa yang terjadi? Udah frustrasi duluan kitanya. Kalau kita frustrasi, apa yang terjadi? Cemas. Nah, makanya lebih baik yuk kita koreksi diri kita dulu, kita jaga diri kita dulu, dan kita sadari sudah sejauh mana perjuangan kita untuk menghadapi corona ini. Kayak gitu. Berarti gak boleh ya mas ya ngajak orang lain? Boleh. Tapi kita harus sadar dulu di mana posisi kita. Kayak gitu loh. Malah justru bagus kita ngedukasi orang, apalagi yang sudah kita lakukan. Iya enggak? Kita udah cuci tangan, terus kita ajak orang lain. Kita udah punya masker, terus kita punya masker lebih, kita jalan, terus kita bagikan ke orang yang ada di pinggir jalan sambil kita edukasi. Boleh, kayak gitu. Tapi sadari dulu, dari kita dulu. Karena kalau kita sudah fokusnya adalah ke orang lain, kayak gitu ya. Pokoknya dia harus gini juga, dia harus gini juga, dia harus gini juga. Please, kita gak bisa ngendaliin orang. Mengharuskan orang hanya menjamin frustrasi untuk diri kita sendiri. Ya, oke? Nah, oke, sekarang kita lanjut ke tips yang terakhir yang biasa saya gunakan adalah punya keterampilan atau skill untuk mengendalikan cemas. Salah satunya apa? Yang paling gampang dan paling murah adalah bernafas. Kan aku setiap hari udah bernafas mas. Ya, setiap hari kita dengan normalnya kita akan bernafas gitu ya. Tapi ini adalah teknik pernafasan diafragma yang bisa untuk membantu kita relaksasi atau pernafasan dalam gitu ya. Mungkin ada juga kalau yang lebih expert lagi namanya dengan yoga, meditasi dan lain sebagainya. Itu boleh banget dilakukan. Nah,
Tapi saya berapa kali menerima protes nih, baik dari klien atau dari teman-teman saya, bahwa aku itu udah nyoba kayak gitu loh, nafas. Tapi kemudian ya memang tenang sih, cuman tenangnya saat itu lagi kayak gitu loh. Nanti aku cemas lagi. Oke. Teman-teman pernah nggak lapar? Terus kalau lapar ngapain? Makan. Iya kan? Terus habis makan besok lapar lagi nggak? Jangan besok deh, nanti bakal lapar lagi nggak? Lapar lagi. Kalau lapar lagi ngapain? Diem. Enggak kan? Makan kan? Iya, sama aja kayak gitu. Gitu loh. Kita nafas saat ini, itu adalah untuk kebutuhan kita saat ini memang. Untuk mereduksi stres kita saat ini, mengurangi stres kita saat ini. Nanti kalau ada stres lagi, kita cemas lagi, ya udah nafas lagi. Gitu loh. Jadi memang ini yang perlu kita lakukan. Kesadaran ini bahwa kita lakukan apa yang kita butuhkan saat itu. Kalau kita saat ini memang lagi butuh relaksasi pernafasan, ya kita relaksasi pernafasan. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, itulah dia tadi 4 tips yang bisa saya bagikan, yang dalam beberapa minggu ini saya coba praktekkan sendiri, dan alhamdulillah itu berhasil membantu saya untuk mengubah stresnya, atau mengubah stres yang awalnya mau menarik saya ke menjadi distress, dan sekarang alhamdulillah ada di posisi eustress. Buktinya apa? Buktinya ini, saya masih bisa menjalankan fungsi harian, saya masih bisa kerja dengan well, saya masih bisa menghadapi klien dengan baik. Terus kemudian, nah ini yang bukti jelasnya, saya punya keahlian-keahlian yang baru kayak gitu ya, kayak cuci tangan dengan sabun kayak gitu kan. Terus ganti baju dengan intensitas yang lebih tepat kayak gitu. Artinya bukan intensitas sih, frekuensi maksud saya. Yang biasanya mamanya kayak celana dipakai sehari atau 2 hari gitu ya. Kalau sekarang enggak, benar-benar cuma dipakai kayak gitu dari keluaran, setelah kotor ya memang harus dicuci kayak gitu. Yang kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya udah pernah diajarkan nih sama orang tua saya. Cuman ternyata bandel banget. Nggak mempan omongan-omongan orang tua saya kayaknya kayak gitu. Tapi corona itu membantu saya untuk mempunyai skill-skill ini, dan skill ini sekarang udah jadi habit, alhamdulillah. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin cukup sekian untuk ngomen hari ini. Saya mohon maaf kalau umpamanya penyampaian saya masih ada yang belibet, belum jelas kayak gitu ya, karena memang ya ini saya buatnya jujur cukup dadakan kayak gitu. Saya hanya ingin berbagi saja sebenarnya, menjadi pengantar saya untuk membuat teman-teman mau kayak gitu diskusi atau mau bertanya kayak gitu. Sehingga jika teman-teman nanti merasa, Mas iki orang jelas, ini tuh belum membuat saya malah jadi bingung kayak gitu, boleh banget teman-teman tanyakan di komentar kayak gitu ya. Tapi kalau momennya teman-teman ngerasa ini rahasia banget kayak gitu ya, bolehlah DM. Tapi sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf banget, saya punya keterbatasan untuk skill counseling melalui online, sehingga ngapunten, maaf saya tidak bisa menerima konsultasi via online. Tapi kalau teman-teman hanya ingin berdiskusi yang umum saja, yang sifatnya bukan untuk konsultasi atau terapi, boleh banget kayak gitu melalui komen di bawah. Oke, itu ya. Yuk kita bareng-bareng hadapi corona ini. Teman-teman gak sendirian menghadapi corona ini, kita bareng-bareng menghadapi coronanya. Kita selesaikan, kita akhiri corona ini dengan baik, dan kita manfaatkan corona ini untuk mendapatkan skill-skill baru yang bisa kita gunakan sampai nanti. Oke? Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa lagi di momen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.